keuangan KONI semua atas perintah, persetujuan dan semua memakai uang dan negara. Buktinya kaitan dengan penarikan dana pengeluaran yang tercatat dalam buku kas umum dan SPC semua ditanda oleh ketua dan bendahara. Semua diakui oleh ketua dan bendahara di depan persidangan. Tidak ada yang diingkari satupun. Tapi kenapa dalam perkara ini justru saya paling disalahkan dan paling dipojokkan? Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi KONI Kota Kediri di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 30/10/25, dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan para terdakwa, seakan menjadi ajang perang total antar para terdakwa, mantan Ketua Queen Atmoko Juwono, Bendahara Dian Aryani, dan Wakil Bendahara Arief Wibowo. Mereka saling serang satu sama lain untuk mencari pembenaran dirinya versi mereka masing-masing terkait soal terjadinya dugaan korupsi di KONI Kota Kediri. Namun, pledoi atau pembelaan kubu Arief Wibowo terkesan jauh lebih belak-belakan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik bukti-bukti formal yang terungkap di fakta persidangan, dibanding dua terdakwa lain, Queen Atmoko dan Dian Aryani. Baik pada pembelaan yang dibacakan oleh penasehat hukum Eko Budiono SH. MH maupun yang dibacakan sendiri oleh Arief Wibowo. Pada sidang dengan agenda pembelaan ini, dua terdakwa yaitu Queen Atmoko dan Arief Wibowo, sama-sama membacakan pembelaan sendiri, di luar pembelaan yang dibacakan oleh penasehat hukum masing-masing. Persamaannya, semua terdakwa meminta dirinya dibebaskan dari seluruh dakwaan yang diarahkan kepada mereka dengan berbagai alasan masing-masing. Dalam pembelaan pribadinya, Arief Wibowo kembali mengungkap aliran dana ke pihak eksekutif dan legislatif, termasuk ke mantan Wali Kota Abdullah Abu Bakar dan Sekda Bagus Alit, serta ke Disbud Parpora, yang sebelumnya tidak disebut di depan persidangan. Bukan itu saja, Arief seakan menantang jaksa untuk membuka CCTV di ruang Pemkot Kediri dan meminta jaksa menunjukkan bukti jika uang yang dia gunakan secara pribadi sedemikian besar sebagaimana dakwaan dan tuntutan. Arief terkesan tidak terima dengan tingginya tuntutan jaksa. Maklum, tuntutan jaksa ke dirinya, terutama ganti rugi uang negara senilai 1,5 miliar rupiah lebih. Seakan, dirinya menjadi orang yang paling bertanggung jawab terjadinya korupsi KONI, paling banyak makan uang korupsi. Padahal dia hanya wakil bendahara yang tidak memiliki kewenangan apapun, kecuali membantu ketua dan bendahara. Dirinya hanya menjalankan pekerjaan sesuai perintah ketua dan bendahara. Selain itu, Arief mempertanyakan kepada jaksa, mengapa eksekutif dan legislatif yang menerima aliran dana dari KONI tidak diperiksa? Padahal keterangan itu sudah pernah disampaikannya saat di BAP. Takut? Hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang baru terjadi dan justru sudah menjadi tradisi, kata Arief dalam pledainya. Arief mengaku menjadi korban kesalahan yang dilakukan oleh ketua dan bendahara. Sebagai wakil bendahara, dia hanya menjalankan pekerjaan atas perintah, sepengetahuan, dan persetujuan ketua dan bendahara. Tetapi dalam perkara ini, mengapa saya paling disalahkan dan dipojokkan? Kalau saya ketua, saya pantas kalau dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi di KONI Kota Kediri. Di mana letak keadilan? Kalau wakil bendahara harus memikul dan bertanggung jawab atas kesalahan ketua dan bendahara, kalau saya bersalah, jangankan penjara 4 tahun, penjara 50 tahun pun siap saya jalani, tandas Arief. Eko Budiono SH, penasehat hukum terdakwa Arief Wibowo, membuat pembelaan paling tebal dengan satu bendel besar yang dilengkapi dengan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan. Seakan dia ingin total membela kliennya. Sedangkan Nur Baidah SH, penasehat hukum Queen Atmoko, membuat pembelaan paling sedikit, setidaknya berdasarkan lembaran-lembaran tulisan pembelaan yang dibacakan. Di depan persidangan, Eko Budiono SH menjelaskan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa diterapkan dalam kasus ini, karena perhitungan kerugian negara yang disebutkan JPU tidak benar, perhitungannya tidak sesuai. Bahkan nilai penarikan uang saat didakwaan dan tuntutan juga berbeda. Perhitungan jaksa penuntut umum tidak benar, ini menyangkut nasib orang. Tidak bisa dakwaan dan tuntutan dibuat asal-asalan, yang menunjukkan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa tidak cermat. Dakwaan tidak bisa hanya menggunakan ilmu kira-kira, kata Eko. Sedangkan Nur Baidah SH, penasehat hukum terdakwa Queen Atmoko, menjelaskan kliennya tidak bisa disalahkan karena sebagai ketua umum KONI Kota Kediri, Queen sudah mendelegasikan tugas ke pengurus KONI lainnya, sesuai yang tertulis di tugas pokok dan fungsi, tupoksi, masing-masing pengurus. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, menjadi tanggung jawab pengurus tersebut. Pada persidangan ini, para terdakwa mengikuti persidangan melalui online di Lapas Kediri. Sedangkan yang hadir di persidangan adalah para penasehat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim.
jaksa penuntut umum mendalilkan 19 kali penarikan Ya, dengan nilai 10,33 lebih. miliar. Ya. Setelah kita hitung, nilainya itu nggak sampai 10,33 sekian dari 19 kali penarikan itu. Ya. Setelah itu mereka kirimkan lagi surat tuntutan. Ya. Di surat tuntutan yang tadinya 19 kali penarikan menjadi 20 kali 1 kali penarikan. Ya, ya. 21 kali penarikan. Nah, jadi yang pertama 19, yang kedua tuntutannya 21. Ya, ya. Nilainya 10,33 juga. Kita hitung lagi, nggak sampai juga nilainya, tidak sama juga. Terus yang benar yang mana gitu. Ini kan bukan main-main tuh ya. Ini kan bukan main, ini menentukan nasib seseorang, kehidupan seseorang, orang itu dipidana kan. Kalau memang merugikan negara ya merugikan negara yang pasti ya sudah gitu ya. Ya amburadul lah ya. Amburadul, saya baru tahu ini perhitungan negara yang ganti-ganti. Di dakwanya grup A, di tuntutannya jadi B. Baru sekali ini saya lihat. Terus permintaannya apa Pak? Ya permintaan kita kalau dakwaan dan tuntutannya amburadul gitu nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah suruh bebaskan aja.